14 tahun yang lalu, tepatnya Maret tahun 2011, ada ibu-ibu yang namanya itu Kayang, terus dia punya anak yang masih umur 1 bulan ya, namanya itu Mirabel. Kalau misalnya kita orang awam gitu nengok mama-mama dari jauh gitu kan, nengok mama gendong anak itu kan biasa aja kita tengok kan, tapi tidak dengan mamanya Kayang. Jadi mamanya Kayang ini nengok dari depan pintu, dia tengok, kok anakku ini gendong cucuku ini kok, tapi cucuku kok diam aja ya. Terus dia tengok celana Kayang itu basah, kok basah kayak ngompol gitu ya. Terus tiba-tiba si Kayang juga bilang, "Mak, cepet Mak, bawa anakku ke rumah sakit Mak, anakku sakit," katanya gitu. Akhirnya mamanya ini langsung lari ke dalam rumah untuk nengok lah si cucunya ini kenapa. Cucunya diletakkan di meja, terus dibuka lah baju cucunya ini kan, kenapa gitu, kenapa cucunya ini udah kaku gitu. Pas dibuka ternyata dia tengok dada dari cucunya ini udah merah kali, baby Mirabel ini dadanya merah kali. Terus ada kulit yang terkelupek gitu. Tahu kan kalian kalau misalnya kulit kita kena luka bakar gitu kan dia kan terkelupek kan. Si Kayang ini entah dia refleks atau kayak mana dicabutnya pula itu kulitnya. Terus mamanya Kayang bilang jangan dicabut gitu. Akhirnya mereka nelpon 911 dan 911 datanglah ke lokasi kejadian itu. Akhirnya waktu 911 datang, 911 lihat ternyata baby Mirabel itu tidak terselamatkan lagi. Tapi kasus ini tidak sampai di situ aja karena kan ini meninggalnya itu nggak wajar kan. Akhirnya polisi investigasi lah kasus ini. Kenapa baby Mirabel ini bisa meninggal dunia seperti itu? Karena kalau misalnya dibilang luka bakar, kenapa baju sama rambutnya itu nggak kenapa-kenapa? Jadi mereka itu di rumah, mereka itu punya kayak heater gitu loh. Jadi kan kalau di Amerika sana kan dia ada 4 musim. Kalau musim dingin biasanya mereka di rumah ada pemanas ruangan gitu loh. Jadi awalnya spekulasinya si baby Mirabel ini jatuh ke heaternya itu. Akhirnya si baby Mirabel itu punya luka bakar. Tapi kenapa bajunya itu nggak kenapa-kenapa gitu loh. Harusnya kan kalau misalnya jatuh ke heater, harusnya bajunya dulu yang kena, bukan si kulitnya yang di dalam baju, di dadanya, ya kan? Terus rambutnya itu juga nggak kenapa-kenapa gitu. Jadi ada yang aneh lah dari situ. Akhirnya baby Mirabel ini dibawa ke rumah sakit dan juga diotopsi. Terus waktu diotopsi diketahui lah bahwasanya si baby Mirabel ini banyak sekali luka dalamnya. Jadi kayak internal organ di dalamnya itu banyak yang rusak gitu loh. Si investigator ini akhirnya ngambil lah hasil otopsi itu terus carilah dari file-file yang udah ada gitu kan. Ini biasanya kalau misalnya luka kayak gini nih biasanya gara-gara apa? Ternyata barulah ketahuan kalau misalnya luka kayak gitu itu didapatkan dari luka kalau misalnya orang itu di microwave. Pernah kalian dengar bayi ini ternyata di microwave sama mamanya. Akhirnya polisi ini nanya juga ke Kayang ini gimana ceritanya gitu loh. Gimana ceritanya si bayimu ini tiba-tiba bisa meninggal dunia seperti itu, sangat tragis. Dia bilang bahwasanya dia itu tidak sadar kalau misalnya dia itu memasukkan bayinya itu ke dalam microwave selama 5 menit. Jadi ternyata waktu pertama kali 911 itu datang ke situ, 911 itu udah ngeliat kalau misalnya dotnya si Mirabel itu ada di dalam microwave. Tapi mereka itu nggak curiga apa-apa, mereka itu nggak mengaitkan meninggalnya Mirabel dengan dot yang ada di microwave itu. Tapi Kayang ini tetap bilang bahwasanya dia itu tidak bersalah karena dia itu dalam episode epilepsi gitu. Jadi kalau misalnya dia epilepsi, dia itu melakukan hal yang dia tidak ingat dan juga dia tidak sadar gitu loh. Dia bilang bahwasanya aku itu udah menantikan anak perempuan ini, nggak mungkin kalau misalnya aku itu mau memicrowave anakku sendiri, apalagi ini adalah satu-satunya anak perempuanku katanya kayak gitu. Tapi tetap aja karena kejadian itu akhirnya Kayang ini dijatuhi hukuman penjara selama 26 tahun atas meninggalnya baby Mirabel. Aku juga nggak tahu sih sebenarnya apakah epilepsi itu bisa membuat kita melakukan hal-hal yang kita tidak tahu, karena setahu aku kalau misalnya epilepsi itu kan kejang-kejang gitu. Aku nggak tahu sih kalau misalnya epilepsi yang ini kenapa dia itu bisa melakukan hal-hal seperti itu, karena ada beberapa orang yang bilang juga kalau misalnya mereka epilepsi kadang-kadang tuh mereka melakukan hal-hal yang mereka tidak sadar. Apakah iya? Kalian pernah dengar nggak kasus epilepsi yang bisa ngelakuin hal-hal yang tidak dia ingat atau tidak sadar gitu?